Jaksa mengambil ijazah asli Jokowi. Jokowi akan dijemput paksa. Pak Dwi Cahyo sebagai mantan Hakim Agung ad hoc, kira-kira melihat situasi persidangan kemarin dan hari ini, Pak Jokowi akan datang tidak di sidang berikutnya? Harus datang dong. Itu Harus datang. Itu menjadi satu kewenangan hakim ya untuk memaksa Pak Jokowi hadir. Kalau Pak Jokowi tidak bisa hadir melalui Zoom, harus ada alasan-alasan tertentu yang nanti hakim bisa memberikan izin untuk tidak hadir melalui Zoom. Tetapi barang bukti atau alat bukti, terutama ijazahnya, tidak boleh ditunjukkan melalui Zoom. Harus dibawa ke ruang sidang. Ya. Barang bukti atau alat bukti tidak bisa ditunjukkan dengan Zoom, tapi harus dibawa ke ruang sidang. Nah, dalam hal ini sudah menjadi kewenangan jaksa untuk mengambil barang bukti itu. Jaksa harus berani mengambil ijazah aslinya Jokowi sebagai barang bukti atau alat bukti. Dan betul nggak Pak, kalau 3 kali panggilan ketiga Pak Jokowi tidak hadir juga bisa dijemput paksa? Sepanjang alasan itu tidak bisa diterima oleh hakim, bisa dijemput paksa. Sebenarnya Dokter Tifa itu tidak ada rasa ketakutan sama sekali. Dokter Tifa juga tidak menghalang-halangi proses hukum yang sedang berjalan. Kemudian perlu kami sampaikan juga untuk meluruskan berita-berita yang miring kemarin di berita itu bahwa Dokter Tifa tidak hadir di persidangan, itu tidak benar. Karena kami menerima surat panggilan dari jaksa itu, Dokter Tifa ya, itu bahkan kurang dari 12 jam. Kemudian bisa dilihat dalam rekaman ada yang datang tergopoh-gopoh dan segala macam, itu karena kita tuh nggak siap dengan panggilan sidang itu yang mendadakan itu gitu. Dan pada saat persidangan itu, Dokter Tifa sedikit terlambat karena memang ada kecelakaan di jalan tol. Jadi pada saat persidangan yang kemarin, ketika dibuka jam 9, kemudian ditanya apakah Ibu Tifanya sudah ada atau belum, tanpa menunggu konfirmasi langsung ditutup persidangannya. Keputusan yang sudah sangat tepat yang disampaikan oleh hakim. Ya, kalau menurut saya sudah tepat ya, karena pra-peradilan itu adalah kontrol di pra-adjudikasi. Sedangkan yang diajukan Dokter Tifa ini sudah masuk adjudikasi. Sehingga begitu masuk perkara itu kemarin dinyatakan gugur atau tidak dapat diterima. Gugur itu artinya bahwa Dokter Tifa sudah tidak mempunyai legal standing lagi, Mas. Dalam konteks hukum, tidak diterima itu artinya tidak dipertimbangkan karena sudah dinyatakan gugur. Lain kalau ditolak atau diterima. Kalau ditolak berarti isi materi pra-peradilan dipertimbangkan. Diterima berarti dikabulkan, ditolak tidak dikabulkan. Tidak diterima, tidak masuk materi pra-peradilan karena Dokter Tifa sudah tidak mempunyai legal standing di dalam pra-peradilan terhadap pra-adjudikasi karena sudah masuk pokok perkara. Dalam konteks pasal 75 dikatakan bahwa ketika pokok perkara sudah disidangkan, maka pra-peradilan dinyatakan gugur. Nah, disitulah maka dinyatakan tidak dapat diterima. Oleh karena itu, dalam kasus ini, Dokter Tifa tinggal melanjutkan dari proses terhadap perlawanan kembali, bisa. Ya. Apa perlawanan kembali terhadap surat dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum dalam perbaikan dakwaan yang dinyatakan kabur. Itu Mas Ridya. Baik, tadi ketika disampaikan ingin melakukan judicial review ke MK, langkah yang dilakukan Dokter Tifa ini dari kacamata hukum seperti apa? Ya, bagus. Karena memang betul di dalam pasal 75 ayat 4 dikatakan ketika suatu perlawanan kedua, perlawanan pertama kan dinyatakan diterima, kemudian dinyatakan dakwaan gugur. Dakwaan dinyatakan gugur, artinya dinyatakan nol kembali. Lah kemudian kan penuntut umum membuat dakwaan kembali sebagai alternatif dalam penyelesaian itu. Lah, dalam hal seperti ini maka terhadap dakwaan yang sudah diperbaiki kembali oleh penuntut umum, pemohon, ya Dokter Tifa, itu mengajukan perlawanan kembali atas koreksi surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum. Nah, dengan demikian nanti itu akan diputus pada akhir putusan. Memang pertanyaannya gini Mas Dida, ketika itu suatu perlawanan dinyatakan cacat atau dinyatakan dakwaan mungkin dinyatakan obskur kembali, apakah dalam putusan akhir itu memberikan suatu putusan dinyatakan obskur? Kan tidak. Artinya sebagai ketika diterima dalam perlawanan itu diputus akhir, berarti dengan pokok perkara. Ini memang obskur menurut saya. Jadi kalau sampai Dokter Tifa mengajukan ke MK sebagai bentuk kepastian dalam penyelesaian itu, saya kira bagus. Artinya permohonan di pasal 75 ayat 4 itu berarti ya hanya sia-sia. Toh akan diputus pada akhir, padahal sudah masuk pokok perkara.
pertanyaannya bagaimana kalau ternyata dakwaannya kabur lagi? Ya. Kan itu Mas, kira-kira seperti itu. Nah, saya baca jalur pikiran Dr. Tifa. Baik, ini sebelum kita masuk ke pokok perkara atau sidang dakwaan, Dr. Tifa juga akan mengajukan pra-peradilan yang kedua. Ini tentang masalah penerapan pasal yang dianggap ini pasal siluman nih, yang ditambah-tambahkan nih. I've had this job for 20 years. A 25-year-old. Ya, tentang ini, nah ini yang terjadi. Kan ini kan sudah masuk pokok perkara menurut saya gitu. Jadi kalau sudah masuk perkara, memang di sini kayaknya strateginya lebih tepat Dr. Roy Suryo terus belum selesai mengajukan terus. Nah, dalam hal ini perkara sudah masuk. Padahal di situ ada suatu pasal-pasal yang memang menurut pemohon tidak pas. Nah, ini kan sudah masuk perkara. Sehingga saya kira juga nanti dinyatakan, loh ini sudah masuk perkara. Sehingga tinggal menguji ketika pasal-pasal itu tidak pas dalam suatu pemeriksaan. Teman-teman, teka-teki Jokowi tak pernah hadir langsung di sidang umum PBB. Ya, jadi teman-teman, dalam pengadilan atau sidang yang telah digelar di beberapa pengadilan, namun dikabarkan teman-teman mantan Presiden Joko Widodo ini tidak pernah menghadiri persidangan. Kita nggak tahu teman-teman alasannya kenapa ya mantan Presiden Joko Widodo ini tidak mau menghadiri persidangan. Apakah memang ada alasan yang lebih spesifik ya yang diberikan oleh mantan Presiden Joko Widodo sehingga tidak pernah menghadiri persidangan tersebut? Ya, jadi teman-teman, dalam hal ini bahwa memang banyak sekali yang kita lihat ya di dalam persidangan baik di PN Solo maupun di sidang KIP, teman-teman, dikabarkan bahwa memang mantan Presiden Joko Widodo ini tidak pernah hadir. Nah, jadi teman-teman, ini sepertinya teka-teki ya ketidakhadiran mantan Presiden Joko Widodo ini di ruangan publik. Bahkan banyak sekali publik mempertanyakan ya apakah Pak Jokowi ini tidak menghargai pengadilan atau memang ada alasan-alasan tertentu. Nah, untuk itu coba kita melihat untuk lebih jelasnya teman-teman. Dikatakan bahwa Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo akan segera mengakhiri masa jabatannya itu pada minggu kemarin ya. Minggu pada 20 Oktober yang akan datang. Jadi ia akan digantikan oleh Presiden terpilih Pak Prabowo. Oke, juga akan dilantik pada hari yang sama. Nah, 10 tahun menjabat sejak 2014, Jokowi sama sekali tidak pernah menghadiri langsung sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau SMU atau PBB. Meski hadir, ia hanya hadir lewat platform daring dalam SMU PBB dan dihelat pada September 2023 yang lalu. Ya, misalnya mantan Gubernur Jakarta itu hanya hadir secara online. Ya, jadi Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Menlur RI Retno Marsudi mengatakan bahwa telah tersebut tidak akan berdampak signifikan bagi Indonesia sebab Indonesia tetap menghadiri sidang tersebut meskipun Presiden Jokowi absen. Ya, jadi teman-teman, kita nggak tahu ya, memang Pak Jokowi ini baik dalam sidang PBB atau sidang kasus ijazahnya pun ini menjadi sorotan publik pada akhirnya karena memang tidak pernah menghadiri persidangan tersebut. Ya, jadi kita nggak tahu apa yang terjadi sebenarnya di beliau ya di beberapa persidangan saja tidak pernah menghadiri dan tidak pernah menunjukkan ijazahnya di hadapan publik. Ya, padahal itu yang menjadi harapan para tersangka sebenarnya untuk memberikan bukti ya apakah ijazah tersebut asli atau palsu, teman-teman, karena ini sudah menjadi asumsi daripada publik terhadap ijazah mantan Presiden Joko Widodo tersebut. Ya, pada awalnya memang kita melihat bahwa ini katanya bahwa ini hal yang sangat sepele, namun karena semakin ke sini semakin menjadi perhatian publik, pada akhirnya yang menyatakan bahwa ijazah ini kalau tidak dituntaskan ini akan menjadi bumerang. Ya, dan bahkan ini masuk akal juga ya. Kalau misalnya sepertinya ini ada tidak clear bahkan tidak segera dituntaskan,
maka persoalan ijazah ini semakin terus-menerus ya menjadi perhatian, bahkan menjadi perbincangan para publik. Ya, jadi makanya apa yang disampaikan oleh seorang pakar-pakar hukum ya seperti Mahfud MD, bahwa objek dari perkara itu sebenarnya penting untuk menyelesaikan perkara ini. Ya, kalau misalnya Pak Jokowi keberatan yang melaporkan para tersangka itu dengan dasarnya pencemaran nama baik dan fitnah, tentu objek dari perkara itu kan kita lihat adalah ijazah asli. Ya, mestinya hal itu yang mestinya dibereskan dulu, dibuktikan dulu supaya tidak banyak dugaan-dugaan yang di luar sana menyatakan bahwa ya ijazah Jokowi itu tidak ada, ijazah Jokowi itu ya jangan-jangan palsu begitu. Ya, jadi untuk lebih jelas ya, coba kita lihat saja teman-teman. Ya, ini ketakutan sekali objeknya diketahui publik ada apa dengan ini. Ya, jadi teman-teman, objek itu yaitu ijazah asli. Ya, mau tidak mau nantinya di pengadilan ini memang harus ditujukan dan diperlihatkan. Lanjutkan sampai tuntas dan ganti dulu petinggi-petinggi lembaga terkait yang menangani kasus ijazah si raja korup, biar sidang lancar dan sesuai aturan. Sudah berapa kali dibilang ijazahnya asli nggak ada ya. Nah, gitu aja terus ya. Pokoknya rakyat harus tahu kepastian asli apa atau palsu dengan uji lab dengan negara dengan independen dan supaya tuntas. Ya, jadi hukum begitu berbelit-belit katanya. Ya, negara hukum ini rakyat sedang mengamati dan menantikan bisa semua jelas dan tidak gaduh. Yo, Polda Metro Jaya nggak khawatir dianggap melindungi ijazah Jokowi. Ya, Jokowi berusaha mengulur-ulur waktu untuk menutupi ini dengan mencari kesalahan dari pihak tersangka, dan herannya sampai saat ini Menko masih tidak bersuara. Masyarakat makin tidak sabaran menunggu kasus ini terbongkar. Kasus ini dianggap merugikan negara ini dari berbagai aspek. Saya sangat berharap Menko bersuara, suara tidak berkesan Presiden melindungi kasus ini. Jadi teman-teman, ini harapan netizen, ini update terbaru bahwa memang netizen berharap bahwa supaya Menko yang terbaru yaitu dari ganti Menko Polhukam Mahfud MD ya, dan tentu yang terbaru semoga bisa membuka suara terkait dengan kasus ijazah mantan Presiden Joko Widodo yang sudah bertahun-tahun tidak ada kejelasan dan tidak ada titik terang. Dengan berbagai bantuan hukum ya, bahwa semoga kasus ini bisa akan dituntaskan dengan benar ya, sehingga di dua belah pihak juga tidak saling merugikan dan saling adil ya dalam memutuskan keputusan pengadilan. Ya, jadi itu saja teman-teman. Bagaimana menurut Anda? Berikan komentar Anda. Sampai ketemu di postingan.